Kemiskinan itu memang menguntungkan sebagian besar pihak. Contoh, ini langsung to the point aja. Ini yang dibahas di buku itu ya. Saat lu miskin, lu nggak mungkin beli rumah. Ya. Saat lu miskin, lu harus tinggal di rumah tapi. Contoh orang-orang miskin di tengah kota deh. Karena dia harus kerjanya di kota. Nah masa dia kagak bisa beli rumah di kota? Gimana akhirnya? Nyewa. Kredit. Oh, nyewa. Kontrak. Ya. Miskin itu sedihnya adalah harus berjalan selaras sama kepintaran. Hearing Senat Amerika Serikat 15 Januari 2026 oleh Dr. Jared Horvath. Ini adalah pertama kali dalam sejarah sebuah generasi yang lebih goblok dari generasi sebelumnya. Itu Gen Z. Jadi dari silent generation, baby boomers, Gen X, milenial, IQ itu selalu naik. Disebut efek Flynn. Pertama kali dalam sejarah ada generasi yang IQ-nya lebih rendah daripada generasi sebelum itu Gen Z. Gen Z. Karena konsumsi sosial media tadi. Kalau dari penelitian dia, screen time, video pendek, attention span rendah, edutech yang overuse. Edutech tuh kayak lu pakai ChatGPT buat ngerjain tugas. Ya. Nah, ini dari penelitian dia. Ya. Ibarat kata gini loh. Lu kalau anak orang kaya, lu malas sekolah, lu main handphone terus jadi goblok. Ya. Tapi tetap kaya gak? Tetap. Iya kan bapaknya punya perusahaan. Betul. Nah, kalau kita udah anak orang miskin, terus kita main handphone terus, kita bego. Emang kita bisa punya masa depan apa lagi? Nah, masalahnya adalah mentalitas kita itu mentalitas udah gampang gitu. Nggak ada duit, udah gampang, kan bisa pinjol. Nah itu, pinjol itu bahaya banget buat mentalitas. Karena rata-rata pinjol dipakai buat apa? Dipakai buat bikin bisnis, kan kagak. Pinjol dipakai buat judol, Ya. Aduh. skincare, dan segala macam. Handphone salah gak? Enggak, handphone kan teknologi canggih. Kalau lu pakai bertanggung jawab, lu benar-benar pinter. Lah gimana kalau handphone dikasih ke anak kecil yang belum bisa ngatur diri? Betul. Nah kalau kita udah anak orang miskin, terus kita main handphone terus, kita bego, emang kita bisa punya masa depan apa lagi? Lu tau gak? Indonesia adalah negara nomor 1 di dunia untuk screen time paling tinggi 8 jam 11 menit kalau nggak salah. Wow. Untuk sosial media itu kan screen time. Kalau screen time itu kan bisa jadi dibilang gue kagak main sosmed, gue lagi kerja, gue lagi ngerjain tugas. Tapi kalau sosmed sendiri Indonesia nomor 9, datanya We Are Social. 2025 2024 sejenis. Kita ranking 9 dunia 3 jam 8 menit. Wow. Di atas itu tuh Nigeria, Kenya, Afrika Selatan. Lu bayangin. Secara kecerdasan, skor PISA kita skornya 69 dari 81 negara. Wow. Nah, artinya kita tuh benar-benar di paling bawah, Ya. tapi sosmednya tinggi banget. IQ Indonesia 78 sampai 80 itu sedikit lebih atas daripada simpanse. Sementara Malaysia 92, Vietnam 94. Vietnam tuh kayak the new China of Southeast Asia. China sendiri 104 dan Singapura 105, Jepang 106. Kita ketinggalan jauh banget, Bro. 70? 78 sampai 80. Simpanse 60-an sekian sampai 70. Ya, itu yang Dr. Yu Hasan bilang kan. Betul, Kita sedikit lagi turun lagi udah kayak gorila. Nah, maksud gua, masalah kita itu bukan kemiskinan struktural, bukan. Ini yang gua sempat bahas. Kalau kemiskinan itu struktural, harusnya semua orang di level kita, Miskin. harusnya susah miskin. Kemiskinan struktural tuh begini nih. Lu kerja keras, lu semangat kerja, lu mau maju, lu belajar, lu kerja bagus, inisiatif, tetap aja lu miskin. Ya. Kesempatan ditutup terus. Semua sistemnya udah dibikin lu harus miskin. Indonesia kan nggak begitu. Menurut gua mentalitas yang jadi manusia yang punya harga diri. Jangan gampang hidup dari minta. Oke. Lu kalau miskin, lu harus punya harga diri. Miskin tuh banyak faktornya. Ya. Nah, mentalitas yang paling parah adalah mentalitas tangan di bawah. Dan itu kayak sudah terstruktur, deeply ingrained. Dikit-dikit mesti minta, dikit-dikit ada setoran, dikit-dikit ada suap, dikit-dikit ada amplop. Itu udah budaya gitu. Lu boleh miskin, tapi lu jangan mau diinjek-injek orang. Lu boleh miskin, tapi Harga diri. pikiran lu kaya. Orang miskin tuh kalau tangan di bawah, dia kan ngegampangin hidupnya dia. Bangun siang, udah miskin, lu bangun siang, kerja lu males. TikTokan mulu. Terus lu bilang, ya rezeki udah diatur main di atas. Lu nyalain agama. Lu gila jahat banget lu. Kalau dia lebih miskin dari kita, dia lebih miskin. Terus dia ngajarin, udahlah kita bersyukur aja. Alah, lu miskin ngasih tau gue lebih sukses dari lu. Lu tau apa? Kalau dia lebih kaya, ngasih tau kita, ya lu udah kaya lu enak lu mah. Ya kalau lu ngomong dong pas lu miskin. Nah, aneh gak lu? Aneh Miskin ngomong salah, selevel ngomong salah, di atas Kaya ngomong salah. Ya. Berarti lu mau ngomong sama siapa? Lu mau ngomongin sama siapa? Lu kagak mau ngomongin sama orang. Mama lu ngomongin. Orang tua nih. Udah, lu kalau lagi ini tidur jangan terlalu malam lu. Masa begadang mulu jam 3 lu. Besok pagi-pagi lu cari kerja. Lu daftar lu cari. Lu bilang susah nyari kerja. Ya, lu kasih lamar CV ke cuman berapa 2 perusahaan. Dua-duanya lu ditolak. Terus dunia lu runtuh. Lu stres depresi gara-gara 2 kali ditolak. Ya, mama zaman dulu cari kerja mah. Udah mama jangan banding-bandingin dah. Zaman sekarang beda sama zaman dulu. Semua orang salah. 2 jenis kebodohan. Stupidity, ignorance. Sekarang podcast ini itu berlaku untuk orang-orang ignorance. Ignorance itu ketidaktahuan. Betul. Dia kagak tahu. Lu kasih tahu, dia ngerti, dia berubah. Stupidity adalah merasa tahu, merasa pintar padahal goblok. Kalau ignorance, lu kasih tahu nih. Jadi ya teman-teman, lu harusnya lebih banyak baca. Otak tuh jadi kecil kalau
ini lu jadi lemah otak lu kalau kebanyakan nonton video-video pendek, lu belajar baca deh, misalnya diajarin gitu. Dia benar-benar besok dia belajar baca. Dia memang bener, iya saya goblok. Nah itu ciri-ciri orang ignorance masa depannya tapi cerah tuh. Tapi kalau orang stupid gini, alah lu mah gampang ngomong doang, lu ngomong mah gampang. Podcast lu kan ngomong doang. Nah sekarang namanya apa ini podcast? Lu nggak mau gue ngomong, lu mau gue joget di sini. Gue dulu juga tumbuh dari keluarga yang pas-pasan banget, dan gue harus kerja di saat teman-teman gue setelah selesai kuliah mereka bisa main-main, mereka bisa tugas kelompok, mereka bisa ekstrakurikuler, gue harus kerja banting tulang karena dan gue bayar kuliah gue sendiri gitu. Orang dengan enaknya ngasih komentar bahwa ya lu enak, lu kaya, lu enak, lu punya duit. Lah, gue dulu juga miskin coy. Persis seperti yang lo sampaikan. Kayak misalnya gue, lo, teman-teman yang ada di sini, ada di posisi ini, ya memang karena kerja keras, memang karena punya mentalitas yang nggak begini dan nggak menyalahkan orang lain gitu. Sebenarnya kalau misalnya lo pengen di posisi gue, lo bisa, cuman lo nggak mau. Orang miskin bisa gak jadi pintar terus dia kaya? Bisa, Orang goblok kalau dia kaya bisa gak dia jatuh miskin? bisa banget. Berarti lebih bahaya miskin atau goblok? Goblok. Ya exactly. Jadi sumbernya kemiskinan yang paling parah tuh bukan kemiskinan. Orang miskin kalau dia belajar dia bisa maju. Kalau dia belajar ya. Tapi kalau dia udah miskin terus goblok gimana? Nggak semua miskin itu karena goblok. Tapi kalau lu goblok, tunggu aja lu pasti miskin. Lu pewaris tahta kaya raya, lu punya duit ratusan miliar, puluhan miliar. Kalau lu goblok ya habis. Apa lu nggak jadi goblok? Kalau lu goblok terus lu main judi, kasino bisa nyedot duit lu berapa bulan, berapa hari hilang itu duit. Ya, ya. Nah, maksud gua adalah lingkaran setan kemiskinan itu adalah kegoblokan. Nah, goblok yang gue maksud adalah itu merasa diri tahu, merasa diri pintar, merasa diri bener, nyalain orang, playing victim, Begini. tangan di bawah, Satu kata untuk menggambarkan mindset orang miskin. minta, Satu kata untuk menggambarkan mindset orang kaya. beri, Skill yang paling penting dimiliki Gen Z di era sekarang. resilience, soft skill ya, Soft skill. resilient. Kesalahan finansial paling umum yang dilakukan milenial dan Gen Z. Dia kurang memaksimalkan potensinya duit. Kenapa kurang memaksimalkan? Karena kurang tahu cara-caranya. Otaknya nggak terlalu dipakai. Lebih penting mana untuk sukses? Kerja keras atau network? Network lah. Satu kebiasaan yang menurut lo bikin orang tetap miskin. Brand routing pakai sosmed. Begini. Satu kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup seseorang dalam jangka panjang. Baca buku 15 menit sehari. Di era AI dan teknologi, profesi apa yang menurut lo akan paling bertahan? Tukang masak mungkin. Hmm. Ya itu salah make sense. Yang tidak akan tergerus oleh AI adalah mereka yang bekerja di bidang pangan, mereka yang bekerja misalnya di bidang peternakan juga pangan. Produksi misalnya, ini buat teman-teman yang khususnya Gen Z dan late millennials, kalau misalnya kita lahir di keluarga yang sederhana, bahkan mungkin keluarga miskin, nggak punya privilege, apa strategi paling realistis yang lo saranin buat orang naik kelas? Tetap jadi WNI, tetap cinta Indonesia, tapi kerja di luar negeri. Dapat duit, lu bangun negara lu. Lu bangun kota lu bangun desa lu majuin keluarga lu kumpulin modal dari situ. Di sono lu cuci piring dapat 60 juta, 70 juta. Di sini Guru honorer aja 300.000. kalau lulusan SMA sulit. Ya. Konteksnya kan itu. Ya kalau gua nggak lulusan SMA pasti hal yang berbeda. Kalau gua bukan lulusan SMA, yang akan gua lakuin adalah gua akan cari mentor. Menurut gue yang paling penting cari mentor. Nah seringkali kelemahan orang adalah cari mentor levelnya ketinggian. Orang Indonesia lebih demen nonton podcast triliuner daripada saya berhasil membangun sebuah restoran, satu cabang, omset 100 juta sebulan, sudah bertahan 15 tahun. Mereka nggak peduli. Betul. Mereka carinya yang triliuner. Ketinggian, iya. Masalahnya, bahasanya triliuner ini, dia bukannya mau bohong, tapi dia memang udah nggak ngerti marketing. Yang ngerjain marketing bukan dia lagi, Pak. Timnya. Udah ada divisi masing-masing.